Video ini nanti kita akan membahas tentang simple past tense versus present perfect tense. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 10 SMA atau SMK berdasarkan kurikulum 2017 dan fokusnya pada chapter 7 yang berjudul The Wright Brothers. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum memulai pembelajaran, di sini akan saya sampaikan tujuan pembelajaran dari chapter 7 yang berjudul The Wright Brothers. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 7, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi simple past tense versus present perfect tense. Pada pernyataan dan pertanyaan tentang kejadian yang terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, meminta informasi tentang kejadian yang terjadi di waktu lampau yang merujuk pada waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, memberi informasi tentang kejadian yang terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah simple past tense versus present perfect tense. Ini nanti kita akan membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari simple past tense dan juga present perfect tense. Kemudian yang kedua adalah rumusnya. Dan yang ketiga, perbedaan antara simple past tense versus present perfect tense. Kita mulai dari yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari simple past tense dan juga present perfect tense. Simple past tense adalah jenis tenses yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu dan berakhir di masa lalu juga. Sedangkan present perfect tense ialah jenis tenses yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi di masa sekarang. Itu adalah pengertian dari simple past tense dan present perfect tense. Kemudian untuk rumusnya, yang pertama rumus dari simple past tense adalah di sini dibagi menjadi 3, ada positif, ada negatif, sama ada interrogatif. Untuk rumus positifnya adalah subject plus verb to. Untuk kalimat negatifnya, subject plus was or were plus not, atau subject plus did not plus base verb. Kemudian untuk kalimat tanya, was atau were plus subject atau did plus subject plus base verb. Contohnya seperti ini. Dari contoh yang pertama, positif subject plus verb to, he wrote a song. He sebagai subjek, wrote verb to, a song adalah objek. Kemudian untuk negatifnya, tadi rumusnya adalah subject, was, were plus not. Ini untuk kalimat nominal. Sedangkan di sini karena di sini menggunakan kata kerja, maka rumusnya adalah subject plus did not plus base verb. Contohnya, he didn't write a song. He plus did not plus base verbnya adalah write plus object. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya adalah was, were plus subject atau did plus subject plus base verb. Contohnya, did he write a song? Did, kemudian plus subjeknya adalah he, write-nya adalah base verb, kemudian objeknya adalah a song. Itu untuk rumus simple past tense. Kemudian untuk rumus present perfect tense, rumusnya adalah sama seperti simple past tense, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject
plus have atau has plus verb 3. Kemudian untuk negatifnya, subject plus have or has plus not plus verb 3. Kemudian untuk interrogatif, kalimat tanya, have or has plus subject plus verb 3. Kita lihat contohnya dari rumus yang pertama, subject plus have or has plus verb 3. Contohnya, he has written a song. He adalah subjek, has sama kayak tadi have atau has, written bentuk ketiga, kemudian a song adalah objek. Contoh negatif dari rumus subjek plus have or has plus not plus verb 3, he has not written a song. He hasn't written a song. He sebagai subjek, has sama dengan has kayak tadi, plus not plus written bentuk ketiga, kemudian a song adalah objek. Kemudian untuk kalimat interrogatif dari rumusnya tadi have atau has plus subject plus verb 3, contohnya adalah has he written a song. Has sama kayak tadi, kemudian he sebagai subjek, written bentuk ketiga, verb kata kerja bentuk ketiga, a song adalah objek. Nah, itu untuk rumus beserta contoh dari present perfect tense. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan simple past tense dengan present perfect tense itu seperti apa. Jadi simple past tense versus present perfect tense. Nah, di sini nanti untuk perbedaannya kita bagi menjadi 5 poin. Yang pertama, dibedakan berdasarkan dimensi waktu. Yang kedua, berdasarkan time signal atau penanda waktu. Kemudian yang ketiga, dibedakan berdasarkan pola tenses. Yang keempat, penggunaan verb atau kata kerja. Dan yang terakhir adalah tujuan kalimat. Jadi ada 5 poin perbedaan antara simple past tense dengan present perfect tense. Perbedaan yang pertama berdasarkan dimensi waktu. Jadi di sini untuk simple past tense itu menjelaskan sesuatu yang sudah lewat di masa lampau. Jadi sudah selesai di masa lampau, sudah lewat di masa lampau. Sedangkan present perfect tense itu adalah menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa sekarang. Nah, keduanya ini meskipun terdengar mirip tetapi tetap aja berbeda karena di sini ketika kita menggunakan simple past tense tentunya kita menjelaskan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Seperti namanya kayak tadi ya, simple past tense menjelaskan sesuatu yang sudah lewat di masa lampau, sedangkan present perfect tense menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa sekarang. Kemudian kalau tadi simple past tense itu tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, akan tetapi present perfect itu kita menjelaskan sesuatu yang masih dianggap relevan di masa ini. Jadi perbedaan seperti itu. Kalau simple past itu tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, tapi kalau present perfect itu masih dianggap ada relevansi dengan masa sekarang. Contohnya untuk contoh simple past tense, I graduate from Universitas Jember in 2018. Saya telah lulus dari Universitas Jember pada tahun 2018. Nah, di sini menegaskan bahwasanya dia itu lulus dari Universitas Jember pada tahun 2018. Jadi nggak ada kaitannya dengan sekarang. Oh, dia sudah lulus pada tahun 2018 tersebut. Kemudian untuk present perfect tense, contohnya I have graduated from Universitas Jember. Di sini dia menegaskan bahwasanya dia sudah lulus dari Universitas Jember. Nah, lulusnya kapan? Di situ tidak dijelaskan pada tahun berapa. Maka di sini untuk present perfect tense itu ada relevansi dengan masa sekarang. Perbedaan yang kedua berdasarkan time signal, keberadaan dari time signal itu sendiri, penanda waktu itu sendiri.
Untuk simple past tense membutuhkan penjelasan mengenai kapan terjadinya sesuatu. Jadi jelas di sini waktunya itu kapan. Umpamanya yesterday, kemarin, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, in 2014, pada tahun 2014, dan seterusnya. Jadi untuk simple past tense itu jelas waktunya kapan. Sedangkan present perfect tense itu tidak membutuhkan time signal sama sekali. Jadi tidak membutuhkan ketentuan ataupun keterangan waktu sama sekali. Contoh di sini, I visit my parents 2 weeks ago. Saya telah mengunjungi orang tuaku 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Jadi jelas sekali di sini 2 minggu yang lalu. Perbedaan berikutnya adalah pola tenses. Tensesnya itu seperti apa? Untuk simple past, di situ tensesnya menggunakan subject plus verb to plus object plus time signal. Sedangkan present perfect itu ada subject plus have has plus verb 3 plus object. Itu untuk pola tensesnya. Perbedaan yang keempat adalah penggunaan verb atau penggunaan kata kerja. Nah, di sini untuk simple past itu adalah menggunakan bentuk kedua atau past tense verb to. Sedangkan present perfect itu menggunakan past participle atau bentuk ketiga. Dan yang terakhir, perbedaan antara simple past tense sama present perfect itu berasal dari tujuan kalimat. Tujuan kalimatnya itu seperti apa? Untuk simple past tense, tujuan kalimatnya dipakai saat penjelasan waktu itu penting. Misalnya saat ada seseorang yang menanyakan kapan terjadinya sesuatu. Sedangkan present perfect itu dipakai saat seseorang membutuhkan penegasan bahwa sesuatu itu sudah dilakukan. Nah, jadi itu untuk perbedaan antara present perfect sama simple past berdasarkan tujuan kalimat. Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang simple past tense versus present perfect tense dari chapter 7 yang berjudul The Wright Brothers, buku bahasa Inggris kelas 10 berdasarkan kurikulum 2017. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.